Bab 668. Yasmin seakan-akan tersentuh oleh rasa rendah diri di dalam hatinya dan dirinya berteriak dengan marah yang memuncak di dalam hatinya. Dia selalu merasa rendah diri karena dirinya diadopsi oleh keluarga Lavali. Dia selalu merasa seperti mengemis dari keluarga Lavali. Itulah mengapa setelah dia menjadi majikan, dia dengan seenaknya menghina Adril. Itu karena dia menghilangkan rasa rendah dirinya di dalam hati. Dan perkataan Adril sekarang telah mengungkit rasa rendah dirinya yang dalam dan memberitahukan kepada semua orang. Ternyata kamu berpikir seperti itu. Nggak heran, ucap Adril tak berdaya. Adril terkejut sejenak, kemudian menggelengkan kepalanya sambil tertawa sinis. Inilah akar penyimpangan dalam hati Yasmin. Dia mempermalukan Adril hanya untuk mengatasi rasa rendah diri yang dimilikinya sejak kecil. Hanya dengan menginjak Adril di bawah, Yasmin baru bisa melupakan rasa rendah dirinya dan mendapatkan kembali kesombongannya. Air susu dibalas dengan air tuba. Semua ini karena keluarganya memperlakukan dirinya dengan baik waktu itu. Kalau saat itu mereka tidak memperlakukannya dengan baik, mungkin dia justru akan berterima kasih kepada mereka. Bukankah begitu? Kamu nggak perlu mengatasnamakan ibuku. Kamu nggak membunuhku hanya karena ingin menyiksaku secara perlahan untuk puaskan dirimu menjadi orang suci. Yasmin mencemooh. Adril hanya tersenyum dan merasa tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan orang seperti Yasmin. Tindakan lebih efektif daripada kata-kata. Suara pukulan. Adril melakukan serangkaian tamparan berturut-turut. Dia tidak menggunakan energi sejati, karena dia ingin menghina Yasmin. Karena Yasmin merasakan Adril sedang menghina dirinya, maka dia memilih diam dan membiarkan Adril melakukannya sampai puas. Beberapa tamparan berturut-turut membuat mulut Yasmin berdarah. Wajah cantiknya memerah dan membengkak. Juga terdapat bekas tamparan yang menumpuk. Meskipun Yasmin sangat keras kepala, tetapi dia tetap tidak bisa menahannya. Jangan pukul lagi. Ibu, tolong suruh dia berhenti. Aku. Yasmin ingin berbicara tetapi dia menelan kembali perkataannya. Dia merasa bahwa dirinya tidak berhak meminta ampun. Adril mendengar permohonan ampun dari Yasmin. Tersenyum sinis. Aku pikir kamu akan lebih tegar. Tapi ternyata kamu bertahan sampai di sini saja. Ini nggak sebanding dengan penghinaan yang kamu berikan padaku selama 2 tahun itu. Bab hari ini dan besok bisa banyak. Mungkin bisa mendekati 30 bab. Agak lama update-nya. Karena ada kerjaan lain. Jadi nyambi. Terima kasih untuk para donatur yang sudah membelikan koin. Semangat membaca novel ini. Pukulan terakhir adalah Adril menendangnya dan membuatnya terlempar beberapa meter jauh. Saat ini Yasmin terbaring di lantai. Tubuhnya penuh dengan luka dan wajahnya pucat dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Kini wajah cantiknya dipenuhi dengan bekas luka. Dia tidak bisa bangun. Namun, tidak ada seorang pun yang merasa kasihan padanya. Hanya melihatnya dengan pandangan sinis. Dan ini belum selesai. Kini Adril tidak lagi memperdulikan Jerry. Dia hanya berjalan ke arah Yasmin dan meletakkan kakinya di dekat mulut Yasmin sambil berkata, "Jilat sepatuku sampai bersih." "Kamu bilang apa?" ujar Yasmin. Wajah Yasmin sangat pucat dan dia merasa tidak percaya. Adril memang suka mengganggunya dari dulu, tetapi tidak pernah sekejam ini. Adril memintanya untuk menjilat sepatu. Apakah dia masih bisa disebut sebagai manusia? Dirinya bisa menindas Adril. Tapi bagaimana pria itu bisa menindasnya? Apakah Adril tidak menginginkan cahaya sucinya lagi? Tiba-tiba terdengar suara keras. Adril menendang wajahnya dengan satu tendangan dan bekas luka baru muncul di sudut mulutnya. Kemudian Adril kembali meletakkan sepatu di dekat mulutnya dan memandangnya dengan angkuh sambil berkata, "Bukankah kamu merasa aku sedang menghinamu? Sekarang aku memang lagi menghinamu. Jilat sepatu ini hingga bersih." Yasmin melihat Adril yang di atas dengan gemetar. Dia merasakan tekanan yang besar. Seolah kembali ke masa kecil dan kembali menjadi gadis kecil yang rendah diri.
yang hanya bisa merendahkan diri dan memuji Adril. Dan Adril tetap sebagai putra besar di keluarga Lavali yang hanya bisa dipandangnya dengan kagum. Suara pukulan. Adril lagi-lagi menendangnya kembali ke kenyataan. Apa yang kamu pikirkan? Dulu aku juga sering dihina olehmu seperti ini. Sekarang giliranmu. Nggak tahan. Sebenarnya aku nggak ingin lagi mempermasalahkanmu. Sayangnya kamu memancingku. Jadi aku akan memenuhi keinginanmu. Ujar Adril. Adril, kata Ana. Bagaimanapun itu adalah anak kandungnya. Meskipun dia banyak melakukan kesalahan. Sebagai ibunya dia tidak tega dan akhirnya berbicara kepada Adril. Tetapi begitu perkataannya baru terucap, Adril melemparkan pandangan tajam yang dingin. Lebih baik kamu nggak berbicara. Kalau nggak, dia akan mati. Potong Adril. Adril saat ini lebih keras hatinya daripada adiknya saat bercinta dengan Ana di tempat tidur. Adril tidak mengikuti prinsip kelembutan terhadap wanita. Ketika saatnya tegas, dia tetap harus bersikap keras sampai akhir.